Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita mau gali satu kutipan menarik nih dari buku The Art of Laziness yang Anda bagikan. Fokusnya soal jangan menjadi perfeksionis. Betul. Jadi pertanyaannya, kapan sih perfeksionisme ini bagus dan kapan malah jadi beban gitu? Buku ini juga nyinggung soal waktu ya. Gimana tindakan sekarang tuh bisa mencegah penyesalan nanti. Siap kita bedah. Siap. Sumber ini emang langsung ke intinya ya. Perfeksionisme itu digambarin bukan cuma standar tinggi biasa, tapi wah potensi penyakit. Penyakit ya? Iya, yang katanya deket banget sama nunda-nunda pekerjaan. Ada kutipan kuncinya. Perfeksionisme adalah penyakit, penundaan adalah penyakit, tindakan adalah obatnya. Tapi yang menarik, buku ini nggak lantas bilang perfeksionisme itu haram sama sekali. Ada nuansanya gitu. Nah itu dia. Jadi nggak hitam putih ya. Diakui kok kalau perfeksionisme kadang bisa bikin karya hebat. Kita lihat aja Leonardo da Vinci. Butuh waktu tahunan kan buat satu lukisan? Betul, betul. Atau Steve Jobs yang obsesi detailnya sampai ke kabel di dalam komputer Macintosh yang nggak kelihatan orang. Itu kan bukti kalau perfeksionisme bisa banget hasilin keindahan, kualitas. Iya, kualitasnya jadi beda ya. Tapi, nah ini pentingnya, buku ini ngasih peringatan. Jangan dipakai membabi buta gitu. Contohnya di buku itu, lucu juga, orang ngabisin waktu berjam-jam motong rumput sampai presisi banget. Padahal, ya besok tumbuh lagi. Haha, iya, kebayang. Kayak nggak ada habisnya ya. Rasanya berlebihan kan? Jadi, idenya tuh perfeksionisme ini kayak saklar. Bisa dinyalain, bisa dimatiin. Sesuai kebutuhan aja. Jangan malah jadi alasan buat, malas gerak gitu. Kadang, ya selesai itu udah cukup baik. Daripada nunggu sempurna, tapi nggak kelar-kelar. Dan ini nyambung banget buat Anda yang mungkin lagi pengen belajar sesuatu atau menguasai skill baru secara efisien. Perfeksionisme di sini bisa jadi, penghambat besar loh. Kenapa tuh? Karena rasa takut hasilnya nggak sempurna itu bisa bikin Anda jadi malas mulai. Atau malah kejebak di detail-detail kecil yang nggak penting-penting amat. Akhirnya, ya kemajuannya jadi lambat. Oh iya, bener juga ya. Terlalu fokus di awal. Betul. Buku ini ngutip Shane Parrish, nah ini ada kerangka berpikir praktis nih. Kalau keputusan bisa dibatalin atau diperbaiki, bikin aja secepat mungkin. Kalau nggak bisa dibatalin, baru deh dipikirin pelan-pelan. Ini ngebantu banget buat milah kapan kita butuh cepat, kapan butuh sempurna. Menarik. Terus ada lagi konsep Jepang, wabi-sabi. Pernah dengar? Soal nemuin keindahan justru di dalam ketidaksempurnaan. Wabi-sabi, iya. Ini kan kontras banget ya sama dorongan perfeksionis yang maunya mulus tanpa celah. Perfeksionisme juga sering bikin hal simpel jadi rumit. Buku ini nyaranin, udah pakai pena kertas aja cukup. Si perfeksionis malah sibuk nyari aplikasi produktivitas tercanggih sedunia. Hahaha, iya juga ya. Malah jadi ribet sendiri. Saya jadi kepikiran, ini nyambungnya ke ide lain di buku itu. Soal lakukan hal sulit terlebih dahulu. Orang yang perfeksionis kan sering nunda tugas berat ya. Banget. Sering banget. Mungkin karena, ya itu tadi, takut hasilnya jelek atau terlalu sibuk ngerencanain detail awal yang sempurna banget sampai nggak mulai-mulai. Dan ini langsung nyambung nih ke poin zona nyaman adalah musuh Anda. Nah, persis. Ketakutan hasil nggak sempurna itu kayak bikin kita, mager gitu, di zona nyaman. Padahal kan tumbuhnya di luar situ. Jadi ketakutan ini benar-benar bisa ngunci kita ya. Padahal tahu harusnya gerak. Ingat nggak kutipan Jeff Bezos? Soal bikin keputusan cukup dengan 70% informasi. Oh iya, yang itu ya. Katanya kalau nunggu sampai 90%, seringnya udah telat. Betul sekali. Dan kalau kita tarik lagi ke gambaran yang lebih luas, buku ini nyambungin tuh. Keengganan keluar zona nyaman atau takut gak sempurna tadi sama resiko jadi biasa-biasa aja. Jadi mediocre. Sesuai sama anjurannya, jangan menjadi biasa-biasa saja. Jadi mediocre itu pilihan ya, bukan nasib. Nah, argumennya gitu. Menarik kan? Jadi biasa-biasa aja itu katanya bukan kejadian tiba-tiba, tapi akumulasi pilihan-pilihan kecil kita dari waktu ke waktu. Termasuk pilihan buat nggak ngapa-ngapain karena takut gagal atau hasilnya nggak bakal sempurna. Dalam juga ya maknanya. Ini kan beda banget sama pola pikir jangka panjang yang dianjurin buku ini. Perfeksionisme kalau dilihat dari sini bisa jadi kayak nyari kepuasan sesaat aja gitu rasa. Wah, gue ngerjain ini bener banget. Tapi mungkin ngorbanin kemajuan jangka panjang yang lebih gede. Oke. Jadi jelas banget ya benang merahnya.
Terus, kesimpulan praktisnya gimana nih? Buat pendengar kita, buat Anda. Intinya sih, lihat perfeksionisme itu sebagai alat aja ya. Kayak perkakas di kotak peralatan. Bukan settingan default ya? Betul. Bukan settingan pabrik. Gunain pas emang penting banget. Misal, bikin karya seni atau desain yang krusial. Tapi, jangan sampai itu bikin Anda jadi nggak bisa gerak. Apalagi buat tugas yang, yalah bisa diperbaiki, bisa diulang, atau emang nggak perlu sempurna-sempurna amat. Coba deh Anda renungin. Di bagian mana ya dalam hidup Anda, perfeksionisme ini malah kayak jadi rem tangan? Dan ini mungkin mancing pertanyaan lagi nih buat Anda pikirin lebih dalam. Seberapa sering sih rasa takut nggak sempurna yang jadi dasar perfeksionisme itu sebenarnya lebih ke soal takut dinilai orang lain, bukan standar pribadi Anda sendiri. Wah, kena banget tuh. Dan gimana kalau cukup baik buat sekarang, kayak prinsip wabi-sabi tadi, sebenarnya udah cukup banget buat dorong Anda maju ke langkah berikutnya. Buat mulai momentum yang kadang lebih penting daripada sempurna di titik awal. Coba direnungin.